ini dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat pastinya ya jamaah yang ada di rumah ya. Kalau gitu kita lanjutin lagi. Ini mengenai, ini khusus laki-laki dan perempuan juga ya. Ini bagaimana cara berpakaian dan berhias diri nih yang disunahkan oleh Rasulullah. Ustadz Faris ada hadis yang mau aku bacain lagi izin ya Ustadz ya. Nih, wanita-wanita Ansor keluar seolah-olah pada kepala mereka terdapat burung-burung gagak karena kain-kain mereka. Nah ini artinya apa? Artinya apakah wanita itu dianjurkan pakai warna hitam gitu ya? Karena kan gagak kan warnanya hitam gitu kan. Kalau laki-laki berarti bagaimana dong? Aku mohon penjelasannya dong Ustaz Faris. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Soni. Rasul SAW itu sangat memperhatikan tampilan. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita nikmat harus kita tampakkan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk adab berpakaian. Secara umum kita dibebaskan untuk memilih pakaian seperti apa saja asal menutup aurat. Tetapi ada aturan-aturan dari agama. Secara dasar misalnya, jangan sampai pakaian itu menjadi simbol kemegahan atau membuat diri kita menjadi sombong. Ini tidak boleh. Sebab jika ada kesombongan di dalam hati kita walaupun sebesar zarrah, maka itu menghalanginya untuk masuk surga. Ini yang berbahaya. Jadi bagaimana pakaian itu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW pakaiannya lebih banyak putih. Tapi Nabi pernah pakai pakaian yang lain. Bahkan misalnya Nabi SAW ketika masuk Makkah, dakhala Nabi SAW yaumal fathi bi'imamatin saudain, dengan sorban berwarna hitam. Boleh juga berwarna hitam, laki-laki juga pakai. Begitu juga Rasulullah SAW pernah dilihat oleh sahabat memakai pakaian berwarna merah. Dan aku tidak pernah melihat seseorang berpakaian merah yang lebih gagah daripada Rasulullah SAW. Artinya terdapat keluasan dalam Islam mengatur tentang berpakaian ini. Memang secara umum muamalah itu adalah sesuatu yang sangat luas. Dan toleransinya di dalam agama sangat besar. Namun terdapat beberapa larangan dari Rasul SAW. Misalnya Abdullah bin Amr bin As, sahabat Nabi, bapaknya juga sahabat Nabi, Amr bin As yang menaklukkan Mesir. Satu hari Rasul SAW melihatnya pakai pakaian merah yang dicelupkan dengan usfur. Usfur itu adalah safflower dalam bahasa Inggrisnya. Sehingga menimbulkan warna merah. Kata Nabi SAW, innaha min thiyabil kuffar. Ini adalah pakaian orang-orang kafir, kata Nabi. Fala talbasha, maka janganlah kamu memakainya. Para ulama menyebutkan bahwa bukan larangan akan warna merahnya, tapi larangan menggunakan usfurnya. Sebagaimana Nabi SAW pernah melarang menggunakan saffron. Ya, nahan Nabi SAW an yataza'farar rajul. Seorang laki-laki tidak boleh pakai pakaian yang dicelupkan za'faran atau safran. Jadi ada pakaian-pakaian yang mengidentifikasikan wanita secara khusus tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Tapi secara umum warna apapun boleh dipakai laki-laki dan boleh dipakai oleh perempuan. Namun perempuan lebih ketat, jangan sampai pakaiannya itu justru menjadi perhiasan bagi dirinya. Sebab pakaian bagi wanita itu bukan hanya menutup aurat, tapi juga bagaimana dia menjaga agar pakaian itu tidak menjadi zinah bagi dia, tidak menjadi fitnah. Sehingga orang lain melihat perempuan menjadi tertarik karena pakaian-pakaiannya itu. Rasul SAW mengajarkan kita untuk berpakaian, tapi dengan pakaian itulah kita menjadi memenuhi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan pakaian itulah kita menunjukkan bahwa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu tidak mungkin kalau seseorang berpakaian justru bertentangan dengan syariat. Bentuknya, warnanya, hal-hal yang menunjukkan kesombongan atau adab-adab yang tidak baik oleh seorang muslim. Jadi ada Mas Soni, orang berpakaian tapi jadi dosa bagi orang lain. Iya, berpakaian bikin sakit mata orang lain, kan nggak boleh. Iya, benar. Nah, jadi kita berpakaian sekali lagi bentuk kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah dalam segenap kehidupan kita, termasuk dalam urusan-urusan keseharian. Namun tidak ada larangan yang tegas akan warna-warna tertentu. Memang ada beberapa ulama menyebutkan bahwa kalau merah polos atau kuning polos itu tidak dibolehkan. Karena ada hadis tentang hal itu.
Karena Rasul SAW mengenakan pakaian merah itu bentuknya hullah atau imamah. Artinya ada garis-garis, ada jalur-jalurnya. Jadi tidak benar-benar polos berwarna itu. Sebab ada warna-warna yang identik dengan perempuan itu mungkin Ya. membuat maskulinitas seorang laki-laki jadi berkurang. Wallahu a'lam bishawab. Oh, kalau kita pakai merah di Spanyol bisa diseruduk banteng tuh takutnya ya. Gitu kan ya. Baik, berarti warna apa aja sebenarnya nggak apa-apa. Tapi yang penting tidak menonjolkan aurat dan tetap harus sopan gitu ya Ustadz ya. Dan tidak menunjukkan kesombongan. Dan tidak Ini menunjukkan kuncinya. kesombongan jamaah yang ada di rumah. Masya Allah, terima kasih Ustadz Faris untuk penjelasannya. Nanya